semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem buku besar dan pelaporan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Santika Putri Faukir dengan NPM 2421044 dan teman saya Fitri Nurjana dengan NPM 2421057. Yang pertama, di sini ada pengertian sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan merupakan sebuah peran penting dalam sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber. Sumbernya di sini terdapat 4. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Dan yang keempat, kontrolir menyediakan penyesuaian jurnal. Selanjutnya yaitu tujuan sistem buku besar. Untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk pengiriman pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah sisi debit dan kredit. Dan yang terakhir yaitu mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian, misalnya menyediakan laporan keuangan yang tepat. Berikutnya di sini terdapat prosesnya, yaitu terdapat 4 tahap. Yang pertama, memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Lalu tahap yang kedua yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian, terbagi atas 5 kategori dasar, yaitu akrual, pembayaran di muka, perkiraan penilaian ulang, dan perbaikan. Lalu untuk tahap ketiga yaitu membuat laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk tahap yang terakhir yaitu membuat laporan manajerial. Proses menyusun dan menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk ancaman dan pengendalian di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu ancaman berupa data buku besar tidak akurat atau tidak valid. Untuk pengendaliannya yaitu dengan meminimalkan resiko kesalahan input entry jurnal, batasi akses hanya untuk pegawai yang berwenang, dan yang terakhir lakukan pengawasan rutin terhadap perubahan data. Lalu ancaman yang kedua yaitu pengungkapan informasi keuangan tanpa otorisasi laporan diterbitkan sebelum waktunya, menyebabkan sanksi hukum dan kerugian bagi pihak terkait. Untuk pengendaliannya yaitu dengan menggunakan autentikasi multifaktor dan keamanan fisik serta enkripsi database agar data tidak disalahgunakan. Lalu untuk ancaman yang terakhir yaitu hilangnya atau rusaknya data induk. Data buku besar bisa hilang atau hancur karena gangguan sistem atau bencana. Untuk pengendaliannya yaitu dengan melakukan backup data dan proses pemulihan bencana atau disaster recovery secara rutin. Kemudian lanjut ke aktivitas. Yang pertama ada proses pembaruan buku besar. Pertama ada subsistem akuntansi, yang mana membuat ayat jurnal ringkasan dari transaksi selama periode tertentu. Kedua ada bendahara, yaitu membuat ayat jurnal per transaksi untuk transaksi non-rutin, yaitu seperti utang, saham, dan investasi. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dari proses pembaruan buku besar. Yang pertama ada ancaman, yaitu 1. Pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Yang kedua, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Kedua, pengendalian. 1. Pengendalian integritas pemrosesan data, rekonsiliasi, dan laporan, pembuatan dan ditinjau jejak audit. Kedua, yaitu pengendalian akses, rekonsiliasi, dan laporan pengendalian, tinjauan, dan pembuatan jejak audit. Selanjutnya ada posting ayat jurnal penyesuaian atau AJP, yang dimana jurnal penyesuaian ini terdapat 5 kategori dasar.
Yang pertama ada accrual, yang kedua ada pembayaran di muka, yang ketiga estimasi, keempat revaluasi, dan yang kelima ada koreksi. Ancaman dan pengendalian AJP. Yang pertama ancaman, 1. Entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasikan sehingga laporan keuangan bisa salah. 2. Entry jurnal penyesuaian tidak akurat dan menyebabkan kesalahan data dan keputusan keliru. Yang kedua ada pengendalian. Pertama, mengendalikan akses kuat atau hanya pihak berwenang yang boleh membuat atau mengubah AJP. 2. Yaitu pengendalian integritas data untuk mencegah salah input, proteksi kesalahan spreadsheet agar perhitungan tepat, penggunaan file jurnal penyesuaian standar untuk efisiensi dan kelengkapan, rekonsiliasi data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan. Selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan, yang dimana perusahaan menutup buku setiap akhir periode, bisa bulanan atau tahunan, untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan ini meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini memberikan informasi penting terkait kondisi operasi, keuangan, dan arus perusahaan. Selanjutnya ada Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. GAAP ini merupakan standar akuntansi Amerika yang mengatur jenis laporan keuangan yang harus disajikan, yaitu meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan catatan atas laporan keuangan. GAAP juga cenderung memberikan aturan lebih detail mengenai cara pencatatan dan penyajian angka dalam laporan tersebut. Kemudian ada International Financial Reporting Standards atau IFSR. IFSR ini adalah standar akuntansi internasional yang mengatur jenis laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan keuangan. IFSR menekankan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dengan pendekatan berbasis prinsip. Selanjutnya ada Extensible Business Reporting Language, yang mana ini metode atau format digital untuk menyampaikan laporan keuangan. Jenis laporannya yaitu meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, semua elemen tadi diberi teks digital agar dapat dibaca komputer. Jadi, XBRL ini adalah cara menyajikan laporan keuangan dalam bentuk data digital yang terstruktur. Ancaman dan pengendaliannya yaitu ancaman utamanya adalah kesalahan, manipulasi, akses tidak sah, dan ketidaksesuaian standar. Pengendaliannya dengan otorisasi, review sistem yang aman, jejak audit, dan pelatihan. Kemudian menghasilkan laporan manajerial yang dimana ini dihasilkan dari proses akuntansi manajemen yang mengelola data internal menjadi informasi untuk keputusan. Prosesnya yaitu mencakup pengumpulan biaya, penyusunan anggaran analisis biaya dan laba, serta evaluasi kerja. Hasilnya yaitu berupa laporan biaya, anggaran, analisis profit, dan laporan kinerja untuk membantu manajemen merencanakan dan mengendalikan operasional. Ancaman dan pengendaliannya yaitu yang pertama ancaman, data tidak akurat, informasi terlambat, manipulasi data, sistem tidak andal, dan kurangnya pemisahan data. Pengendaliannya yaitu ada validasi dan verifikasi data sebelum laporan diproses, otomatisasi, sistem untuk mengurangi human error dan mempercepat pelaporan, pemisahan tugas dan otorisasi, backup data rutin, dan audit internal. Mungkin cukup sekian video dari kami. Sekian dan terima kasih.